Allah tidak puasa, Allah juga tidak membayar zakat, bahkan Allah tidak pergi haji. Tetapi Allah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, berjumpa kembali dengan kami di channel Guru Santuy, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan seputar kegiatan maulid yang sedang ramai di bulan ini. Banyak dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah yang merayakannya. Semua itu tidak terlepas dari keistimewaan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, yaitu pada dasar intinya adalah untuk menyempurnakan akhlak kita, kepribadian kita, agar senantiasa beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama bu'itsu liutammima makarimat akhlak. Itulah keistimewaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pribadi beliau, sifat-sifat beliau, maupun akhlak beliau yang menjadi tauladan bagi seluruh umat muslim. Sebagai contoh yang sederhana, bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang guru, ataupun seorang yang mempunyai jabatan yang tinggi. Tidak pernah sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mementingkan dirinya sendiri. Beliau selalu merasakan kesakitan, kesengsaraan, maupun kesusahan dari umatnya. Dari seluruh keistimewaan yang ada di dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah sepatutnya, sepantasnya umat muslim merayakan maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak butuh dalil, tidak perlu dalil, karena merayakan maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, agar kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga wajar saja jika banyak dari kalangan orang muslim yang merayakan maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita punya anak, ketika anak kita datang di hari kelahirannya, kita pusing, kita berusaha bagaimana merayakan ulang tahun anak kita. Kita punya istri, kita punya suami, jauh-jauh hari sudah kita pikirin bagaimana merayakan hari kelahiran suami kita, istri kita. Bahkan hari pernikahan kita pun kadang kita merayakannya.
Jadi tidak masuk akal jika ada orang yang mengatakan bahwa tidak boleh, tidak pantas kita merayakan kelahiran Rasulullah. Tidak masuk akal. Lebih mulia mana antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita? Tentu jauh berbeda. Lebih mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seharusnya dan sepantasnya kita sebagai umatnya bergembira atas hari lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu contohnya dengan merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di situ dibacakan kisah-kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari lahirnya beliau, perjuangannya beliau, sifat-sifat beliau. Di dalam pembacaan Maulid, baik itu Maulid Barzanji, Ad-Dibai, maupun maulid-maulid yang lain, itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Kita mengenang Rasulullah, mengenang perjuangan beliau. Kita bisa ambil contoh dari kisah hidup beliau. Maka seharusnya lah kita bergembira atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Itulah kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai umatnya, kita harus senantiasa menjunjung tinggi. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diutusnya seorang Rasul, seorang pemimpin para nabi, seorang yang paling mulia di sisi Allah, dan seorang yang menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia. Karena derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada setelah derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia, lebih mulia dari para nabi yang lain, lebih mulia daripada manusia yang lain. Bahkan beliau lebih mulia dari para malaikat. Seandainya Rasulullah tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil Allah akan menciptakan alam semesta. Berkat Rasulullah lah adanya kita. Berkat Rasulullah lah kita menjadi umat muslim. Berkat Rasulullah lah Allah menyayangi diri kita, dan juga Allah menciptakan seluruh alam semesta. Maka saudara-saudaraku yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW di bulan yang paling mulia ini, yaitu bulan Rabiul Awal, kelahiran Rasulullah SAW, mari kita bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW. Jangan kita hiraukan omongan-omongan yang miring. Jangan kita dengarkan pembicaraan-pembicaraan yang melarang tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita semangat, terus memperjuangkan, terus mencontoh, terus menggelar perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW demi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, bagaimana Rasulullah SAW tidak cinta kepada kita sampai sebelum wafatnya beliau, yang beliau pikirkan adalah umatnya. Masa kita sebagai umatnya merayakan kelahiran beliau saja kita tidak mau, sedangkan ketika beliau wafat, sebelum wafat beliau selalu berkata, ummati, ummati, ummati. Masih memikirkan umatnya. Kita yang masih sehat, masih segar, ketika datang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak mau merayakannya.
Di mana rasa syukur kita sebagai manusia, sebagai umat muslim? Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu ada umatnya yang tidak, bahkan yang meremehkan orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya yakin beliau akan menangis. Bukan menangis karena benci, menangis karena beliau kasihan melihat ada sebagian umatnya yang tidak atau yang benci terhadap orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau sendiri, pribadi beliau, pribadi Rasulullah, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika setiap hari kelahirannya beliau melaksanakan puasa sunnah hari Senin. Itu menandakan tanda syukur beliau karena telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika pada hari Senin, ketika dilahirkan pada hari Senin. Beliau sendiri pribadinya merayakan dengan berpuasa. Apakah kita umat muslim merayakan dengan perayaan itu bersalah? Salah? Tidak. Justru kegembiraan kita bisa membawa kegembiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk saudaraku semua, para pemirsa, bagi Anda yang tidak merayakan Maulid, janganlah Anda mencaci, bahkan membid'ahkan saudara-saudara Anda sama Muslim yang sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi kita yang merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita rayakan saja dengan rasa gembira perayaan Maulid Nabi, tanpa menghina juga kepada saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah maka nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melihat umatnya mana yang lebih mencintai nabinya, mana yang lebih mencintai Tuhannya, mana yang lebih mencintai dirinya dibandingkan nabinya. Allah Subhanahu Wa Taala nanti yang akan menilainya. Untuk itu, mari kita sama-sama jaga persatuan kita, jaga persaudaraan kita, sekalipun di antara kita tidak ada yang merayakan Maulid Nabi dan ada yang merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bertengkar, silakan berjalan pada relnya masing-masing. Untuk itu, pada bulan Maulid ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah telah menurunkan seorang makhluk, seorang manusia yang sangat mulia kedudukannya, yang sangat mulia penciptaannya, bahkan yang sangat mulia akhlaknya, yang untuk kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya fid dunya wal akhirah. Untuk itu, marilah kita bermaulid ria di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tinggi. Bahkan di dalam sebuah ayatnya Allah menyandingkan, menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak di antara surah-surah dalam Al-Quran. Di antara ayat-ayatnya itu, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah
dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Itu keistimewaan Rasulullah SAW. Itu adalah kesaksian Allah atas keistimewaan pribadi Rasulullah SAW. Allah tidak sholat, Allah tidak puasa, Allah juga tidak membayar zakat, bahkan Allah tidak pergi haji. Tetapi Allah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kalau Allah saja menghormati Rasulullah SAW, maka kita sebagai makhluknya amat sangat hina jika kita tidak menghormati Rasulullah SAW. Itulah, mari kita berpikir kembali, kita kembali lagi belajar dengan ajaran yang lurus, yang benar-benar sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar hidup kita diakui oleh Rasulullah SAW dan kita mendapat syafaat beliau fid dunya wal akhirah beserta keluarga-keluarga kita. Sekian saudaraku seiman sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam naungan syafaatnya Rasulullah SAW. Dan jangan lupa di bulan Maulid ini kita berusaha untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasa tanda syukur kita atas kelahiran Rasulullah SAW. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.